semuanya, kembali lagi bersama aku Auzatianzra. Di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, teman-teman, udah pada tahu nggak nih apa itu manajemen pembiayaan pendidikan? Nah, manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap anggaran dan sumber daya finansial dalam dunia pendidikan, di mana manajemen pembiayaan pendidikan ini memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan dapat berjalan secara efektif dengan memanfaatkan sumber dana yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, sumber pembiayaan pendidikan ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anggaran pemerintah berupa dana BOS, bantuan operasional sekolah, hibah, dan alokasi dana pendidikan dari APBN dan APBD. Yang kedua adalah iuran siswa, yaitu dana yang dikumpulkan dari siswa dalam bentuk SPP, uang kegiatan, dan lain-lain. Juga yayasan atau donasi yang bersumber dari pihak swasta atau masyarakat yang mendukung sekolah. Yang ketiga yaitu sponsor atau kerjasama, merupakan bantuan dari perusahaan atau lembaga yang mendukung kegiatan pendidikan melalui sponsor. Nah, manajemen pembiayaan sendiri memiliki 3 proses. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran, yaitu menentukan kebutuhan biaya tahunan atau bulanan sekolah dengan membuat rencana anggaran yang mencakup semua aspek seperti gaji guru, pembelian sarana dan prasarana, dan kegiatan sekolah. Yang kedua, pengalokasian dana. Pengalokasian dana ini sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah atau operasional kegiatan infrastruktur. Yang ketiga, pelaksanaan penggunaan dana, di mana menggunakan dana sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Lalu, pemantauan penggunaan dana untuk memastikan efisiensi dan transparansi. Nah, contoh penerapan manajemen pembiayaan pendidikan ini sendiri, yang pertama itu pada biaya operasional, seperti gaji guru, listrik, air, perawatan gedung, dan lain-lain. Yang kedua, adanya program pendidikan seperti beasiswa, pengembangan ekstrakurikuler, pengembangan kurikulum, pengembangan kegiatan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu sarana dan prasarana, seperti bangunan sekolah, kelas, laboratorium, perpustakaan, dan bangunan sekolah yang lainnya. Nah, teman-teman, prinsip manajemen pendidikan sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah efektivitas, di mana dana harus digunakan untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Yang kedua, efisiensi, di mana penggunaan sumber daya harus seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, transparansi, di mana proses pengelolaan keuangan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu akuntabilitas, yaitu semua penggunaan dana harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait. Nah, manajemen pembiayaan pendidikan ini juga memiliki berbagai tantangan. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran, di mana banyak lembaga pendidikan yang memiliki sumber daya terbatas sehingga sulit mencukupi semua kebutuhan pendidikan. Yang kedua, ketergantungan kepada dana pemerintah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah dapat mengakibatkan lambatnya penyelesaian beberapa kegiatan sekolah. Lalu yang terakhir adanya ketidakmerataan alokasi dana, di mana dana seringkali tidak merata, terutama di daerah terpencil atau pedesaan yang kurang dukungan finansial. Nah, kebutuhan pendidikan ini seringkali lebih besar dari dana yang ada. Juga, kebutuhan pendidikan bisa berubah dari waktu ke waktu, jadi sekolah-sekolah sering kesulitan untuk mengatur dana yang ada. Nah, teman-teman, jadi manajemen pembiayaan pendidikan berperan sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah. Juga, sumber dana pendidikan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, ataupun sektor swasta dan harus dikelola secara efisien dan transparan. Nah, pengelolaan yang baik memastikan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan dana yang tersedia.
Tantangan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat diatasi dengan strategi yang tepat, termasuk diversifikasi sumber dana dan efisiensi penggunaan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya.